Shalom. 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 Selamat bertemu kembali dengan ibadah online GBI Rock Juanda di tempat ini. Saya selaku mewakili para hamba Tuhan di tempat ini mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan satu di dalam doa supaya Tuhan sendiri melayakkan setiap ibadah kita pada hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bahwa kami bersyukur dan terima kasih atas segala penyertaan Tuhan, atas segala kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami pada hari ini dapat melakukan ibadah sebagaimana kami ingin melakukan ibadah Tuhan. Kami bersyukur jika pada hari ini Kau masih berikan kekuatan kepada kami, sehingga kami dapat layak di hadapan Tuhan. Dan kami juga berterima kasih, meskipun keadaan saat ini sangat buruk, namun kami percaya Kau akan terus memimpin kami, bahkan Kau akan terus memegang tangan kami, sehingga kami tahu di depan sana ada pelangi yang cukup indah menanti kami, Tuhan. Kami tidak tahu akan datangnya hari besok, namun kami percaya oleh kebangkitan-Mu, hanya oleh kebangkitan Tuhan saja kami dapat memulai pengharapan itu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami masuk dalam hadirat Tuhan, layakkanlah kami, layakkan kami para hamba-Mu, untuk kami benar-benar layak, Tuhan. Untuk kami benar-benar layak menyembah dan memuji Engkau, Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Kau izinkan kami, para anak-anak-Mu, untuk melewati hal sulit ini, Tuhan. Dan kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami dapat melaluinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan mengucap di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai berdoa. Haleluya. Amin.
katakan dengan iman. Betapa ajar kami untuk mencintai segala sesuatu yang kami yakin dan percaya kami tak pernah sendiri jalan hidup ini Tuhan. Engkau selalu menyertai hidup kami Yesus. Saat ini Indonesia mengalami krisis luar biasa, krisis kesehatan, krisis ekonomi, bahkan krisis apapun Tuhan. Namun kami percaya saat Engkau bangkit, kami memperoleh pengharapan luar biasa di hadapan-Mu Yesus. Kami yakin dan percaya karena Engkau bangkit, kami yakin dan kami beriman hari esok sungguh ada dalam hidup kami Tuhan. Bapak, saat ini kami bersedia mau menyentuh setiap hati kami Tuhan. Sentuh setiap hati kami Yesus, sehingga kami benar-benar mengerti apa yang Kau inginkan dalam hidup kami Tuhan. Sentuh hati kami saat ini Yesus. Dan saat ini kami mau menyembah Kau Tuhan. Kami mau menyembah Kau Yesus. Lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Lebih lagi di hadapan-Mu Yesus. Oh
bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, saya juga undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya Dia sekarang ada di tempat ini. Dia sekarang ada di tempat saudara, di mana saudara berdiri saat ini. Mari kita lebih lagi di hadapan Tuhan kita. Haleluya. You never stop, you never stop working.
terang dalam hidup kami. Bahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak ada hal yang mustahil dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika sebentar lagi kami akan bersorak-sorai demi nama-Mu, kami akan bermazmur demi nama-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau sendiri akan bertata atas segala pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi dengan mengucap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kami. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan memberi keagungan yang luar biasa di hadapan Tuhan kita, sebab Dia hidup, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang luar biasa di hadapan Tuhan, sebab Dia hidup, saudara. Maka itu kita saat ini memiliki iman yang luar biasa di hadapan Tuhan. Bahkan Dia sekarang sedang menikmati dengan tubuhnya yang maha suci dan menunggu kita para pelayan-pelayan di hadapan Sang Bapa. Haleluya. Saat ini kita mau lebih lagi, kita akan meloncat demi nama Tuhan, kita akan menari demi nama Tuhan. Dia Yesus, Allah yang tak akan tertandingi dengan apapun juga, amin. Sekali lagi beri sorak-sorai yang luar biasa di hadapan Tuhan saat ini. Haleluya. Hallelujah.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lebih dahulu kita akan mengangkat satu pujian untuk menghormati kuasa firman Tuhan. Siapkan hati kita supaya hati kita dapat benar-benar ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan firman itu dapat bertumbuh, dapat berbuah, bahkan berbuat sangat banyak dalam hidup kita. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Engkau yang terutama di dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk anugerah-Mu atas kami. Tidak layak kami menerimanya, tetapi Engkau memberikannya kepada kami karena Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima
berterima kasih. Hari ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami memperingati kebangkitan-Mu Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau bangkit Tuhan, dan itu memberikan kepada kami harapan yang baru. Di tengah-tengah keadaan yang sulit, kami dapat melihat jalan yang telah Tuhan berikan. Engkau telah bangkit, dan kami percaya tidak akan ada jalan yang tertutup bagi kami yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami, untuk kami boleh duduk diam mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu, isi hati-Mu pada kami Tuhan, sehingga kami boleh semakin mengenal Engkau Tuhan, dan semakin bertumbuh iman kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan berkata, amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Ya, selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya juga ucapkan selamat Paskah bagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kalau kita bisa hadir di tempat ini, itu suatu anugerah, satu kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, sehingga pada apapun, dalam keadaan apapun, ya, terutama yang saat ini kita sedang di tengah-tengah, ya, wabah corona yang melanda Indonesia, sehingga menyebabkan kita mungkin nggak bisa ibadah secara langsung, tapi melalui online. Tapi saya percaya Bapak Ibu yang di rumah bisa mengikuti ibadah kita, dan percaya bahwa Tuhan pun juga bekerja. Tuhan kita bukan Tuhan yang dibatasi oleh waktu, ataupun dibatasi oleh ruangan, ataupun dibatasi oleh apapun. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, Dia maha ada. Dan saya percaya dimanapun kita orang percaya berada, Dia juga berada bersama dengan kita. Amin saudaraku. Amen. Pada hari ini secara khusus, saya percaya juga bahwa sebelumnya pada hari Jumat kita juga merayakan Jumat Agung, ya. Bapak Ibu juga mengikuti ibadah online yang dilaksanakan di GBI Rock Pusat. Kita tahu bahwa temanya adalah Prince of Life. Prince of Life ini berbicara mengenai Prince, ya, raja kehidupan, raja yang empunya kehidupan, ya. Nah, kita akan baca aja ayatnya di dalam Kisah Para Rasul ketiga, pasal 3 ayatnya yang ke-15. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Ya, di dalam terjemahan Indonesianya, The Prince of Life itu ditulis pemimpin kepada hidup. Tapi sesungguhnya itu adalah Prince of Life, yang artinya raja kehidupan, empunya kehidupan. Ya, dia bukan hanya sekedar memimpin, tapi dia sendiri adalah kehidupan. Kalau kita baca juga dalam firman Tuhan di dalam Yohanes 11 ayat 25, Yohanes 14 ayat 6. Di situ terdapat, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Dia adalah kehidupan itu sendiri. Ya, memang mungkin terjemahan agak sedikit berbeda, tetapi kita tahu bahwa kehidupan sumbernya ada di dalam Dia sendiri. Amin, saudaraku. Ya, saat ini kita akan berbicara khusus mengenai kebangkitan, tetapi saya mengajak kita semua untuk mengerti bahwa sebetulnya tidak bisa dipisahkan antara kematian dan kebangkitan. Kenapa? Karena ini satu paket dalam karya keselamatan yang sempurna, saudaraku, ya. Coba kita bayangkan sebentar, misalnya
ada seseorang atau katakan ada seseorang yang mengalami masalah dan dia bermasalah dengan hukum ya, misalnya di sini misalnya ada Pak Moses ya, misalnya Pak Moses mengalami masalah ya, dia mungkin mencuri sesuatu gitu ya, terus Pak Moses ini tertangkap gitu ya. Nah saya sebagai ininya temannya, saya berkata kepada Pak Moses, Pak, wis saya aja yang nanggung. Pak Moses dikenakan hukuman, misalnya berapa ya, 5 tahun misalnya gitu ya, kebanyakan ya. Kalau mencuri itu kebanyakan ya kalau 5 tahun ya. Tidak tahu lah, pokoknya dihukum gitu ya. Pak Moses dihukum. Lalu saya bilang, oke, saya yang nanggung. Ya, lalu setelah saya berkata itu, akhirnya apa? Yang masuk penjara siapa? Saya. Kenapa? Karena saya yang menanggung. Pak Moses bisa keluar. Tapi Pak Moses di luar sana selama 5 tahun itu dia pasti ada apa ya? Dia gunda gitu ya. Waduh, bener nggak ya? Bener nggak ya ini hukuman saya bener-bener ditanggung nggak ya? Terus gimana sih teman saya itu gimana di sana gitu ya? Dan saya percaya ketika tepat saatnya 5 tahun saya keluar, saya ketemu lagi dengan Pak Moses. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang jadi istilahnya apa ya, perasaannya Pak Moses ketika dia melihat saya. Perasaannya gimana? Ada yang bisa ngelihat, oh ini teman saya yang sudah nanggung hukuman saya 5 tahun. Sekarang dia sudah keluar dan ketemu dengan saya. Dengan saya, maksudnya dengan Pak Moses. Kira-kira apa perasaannya Pak Moses ketika bertemu dengan saya? Pasti dia akan, wah, Pak Wenda sudah keluar ya. Waduh, terima kasih ya Pak karena sudah menanggung kesalahan saya. Terima kasih ya sudah menjalani penjara karena saya. Ya seperti itu ya. Saya percaya itu yang jadi perasaannya Pak Moses. Jadi saya percaya kalau Tuhan Yesus hanya sekedar mati menanggung dosa kita dan dia tidak bangkit, pasti masih ada pertanyaan, saudaraku. Benar gak ya ini selesai ya? Karena ternyata masih mati. Tapi ternyata tidak, saudaraku. Bahwa Tuhan Yesus dia bernubuat 3 hari kemudian dia bangkit, saudaraku. Dan kebangkitannya itu adalah merupakan kesempurnaan dari karya keselamatannya, saudaraku. Jadi yang dia kerjakan, kalau dia janjikan keselamatan, keselamatan bukan hanya pada hidup ini, tapi keselamatan bukan hanya sekedar selamat dalam hidup ini terus mati terus selesai. Enggak, saudaraku. Tapi keselamatan adalah keselamatan dalam hidup ini dan pada hidup yang nanti. Kenapa? Karena dia bangkit. Kalau dia bangkit, berarti seperti lagu tadi, saudaraku ya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Kenapa kita bisa bilang ada hari esok? Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus mati dan tidak mati lagi. Dia bangkit dan tidak akan mengalami kematian. Mari kita baca ayatnya di 1 Korintus 15 ayat yang ke-20. Bisa lihat ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-20. Ya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Titik sampai situ, saudaraku ya. Jadi Kristus ini dia dibangkitkan sebagai yang sulung. Kalau yang sulung berarti ada, kalau misalnya saudara, oh ini anak sulung, berarti ada rentetannya nanti, saudaraku. Makanya kenapa di dalam 1 Korintus pasal 15 ini itu ada beberapa perikop yang berurutan. Yang pertama adalah kebangkitan daripada Yesus.
kebangkitan kita, lalu yang ke Kristus bangkit, setelah itu kebangkitan dari tubuh. Artinya apa? Memang kebangkitan ini saudaraku ya, dari dulu itu selalu jadi polemik ya. Ada nggak sih orang yang dibangkitkan itu, ada nggak sih? Kalau kita mau belajar dari beberapa mitologi yang lama seperti mitologi Mesir, mitologi Yunani, mitologi Ibrani, apa itu ya? Itu selalu ada berbagai macam cerita bahwa orang hidup mati, setelah itu apakah ada kehidupan lagi? Itu banyak versi saudaraku ya. Tetapi ada kesamaannya bahwa memang ada nanti setelah kehidupan, setelah kematian ada, tapi bentuknya berbeda dan sebagainya ya. Dan kita dibuktikan saudaraku, bukan hanya cerita, bukan hanya dongeng, tapi benar-benar ini adalah fakta bahwa Tuhan Yesus telah mati dan Dia bangkit. Dan karena Dia bangkit sebagai yang sulung, berarti kita memiliki pengharapan yang pasti bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus yang bangkit itu, kita pun dibangkitkan. Amin saudaraku. Haleluya. Kita akan baca di Roma 6. Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-20. Ayatnya kebanyakan, ayat 4. Ya. Jadi ini berbicara mengenai simbol dari baptisan, yaitu dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat yang kelima, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Berarti saudaraku, ketika kita menjadi percaya, kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita menjadi satu dengan kematiannya. Hingga ketika kita menjadi satu dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang disebut kebangkitannya, saudaraku. Haleluya. Senang saudaraku? Saya percaya pasti senang saudaraku ya. Siapa yang gak senang? Kita memiliki hidup bukan hanya di sini saudaraku, tapi Tuhan Yesus sebagai jalan. Dia berkata Dia adalah jalan. Berarti apa saudaraku? Dia memberikan kepada kita jalan. Dan keselamatan kita bukan hanya sekedar di sini saudaraku. Ini hanya dunia yang sementara. Sementara ini akan berubah, sementara ini akan habis, sementara ini akan binasa. Tapi kita percaya, di dalam kitab Wahyu kalau kita baca saudaraku, ada dunia yang baru yang telah Tuhan sediakan, Yerusalem yang baru, di mana di kota yang baru itu saudaraku. Ya saya tidak tahu, mungkin ada beberapa versi yang miliki, mungkin salah satunya yang saya dengar diajarkan oleh pendeta-pendeta yang lama, bahwa kita punya kapling di sana saudaraku. Tidak tahu kaplingnya itu mau ukuran berapa saudaraku ya, tapi yang jelas di sini paling ukurannya cuma berapa ya, 2 meter kali berapa gitu ya saudaraku. Itu akhir itu ya, berapa? 2 meter kali berapa? 1. Itu 2 meter kalau 1 itu kalau tempatnya masih luas Pak ya. Saya dengar kalau di daerah itu apa yang KK itu di Surabaya itu, perasaan saya mungkin ukurannya nggak sampai segitu saudara ya, mungkin dipaskan itu, kalau perlu dilipat untuk bisa masuk saudaraku ya. Ya, itu kapling kita di dunia ini saudara, yang binasa ini saudara. Tapi kita percaya, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah diberikan tempat, dipersiapkan di tempat yang baru, Yerusalem baru. Itu nanti korban nanti saudaraku ya, karena kita percaya nanti setelah ini kita akan memperingati kenaikan Tuhan ya.
untuk menyediakan tempat bagi kita dan mengirimkan Roh Kudus untuk kita, mempersiapkan kita sebagai pengantinnya untuk bertemu dengan Dia pada akhir zaman nanti, saudaraku. Ya, jadi karena kita tahu bahwa kehidupan kita ini bukan hanya di sini, bukan hanya berhenti sampai di sini, saudaraku, bahwa kehidupan kita masih ada. Kita bisa percaya ketika Tuhan Yesus bangkit yang kedua kali, Tuhan Yesus bangkit, Dia akan menjemput kita, saudaraku, memberikan kepada kita suatu pengharapan yang pasti. Di dalam 1 Korintus tadi pasal 15 ayat 58, bahwa karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa, saudaraku? Karena kita punya pengharapan. Ya, kalau kita nggak punya pengharapan, seperti orang dunia, saudaraku, mereka tidak punya pengharapan. Mereka tahu ini berbahaya, ya, ini masalah dan sebagainya. Akhirnya mereka cuma melihat pada masalah itu. Ya, ada ini, nggak bisa kemana-mana. Terus, ya apa? Ya udah, biarin aja. Ya, jadi segera apatis. Jadi ya sudahlah, ya. What will be, kesera-sera gitu ya. Jadi, tapi ada juga mengalir kemana, saudaraku? Ya. Kalau pas di got itu mengalir kemana, saudaraku ya? Tapi tidak. Mungkin bagi orang di luar ya, tapi bagi kita tidak, saudaraku. Karena kita adalah orang percaya. Kita punya pengharapan yang pasti. Kenapa? Karena Tuhan kita bangkit. Itu adalah jaminan kepastian yang sempurna. Bukan hanya sekedar jaminan, itu kepastian dan juga kesempurnaan dari paket keselamatan yang disediakan oleh Tuhan bagi yang percaya. Saya percaya kita semua yang hadir di sini kan percaya semua, saudaraku ya. Saya tidak bicara untuk orang-orang di luar. Saya bicara bagi orang-orang yang percaya, kita semua. Bahwa itulah jaminan kepastian. Supaya apa? Supaya kita giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Supaya kita apa? Berdiri teguh. Saya tahu dalam masa-masa ini ya ada secara ekonomi juga banyak yang terkendala, saudaraku ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang tadi saya sebelum ibadah ini sempat sharing sama Pak Kus, bahwa tadi Pak Kus sampaikan bahwa ada perusahaan yang mungkin tiap minggu ya, atau mungkin tiap hari, tiap minggu ya Pak Kus ya, yang mengurangi karyawannya itu ya. Jadi secara pelan-pelan dirumahkan ya. Saya percaya itu bukan hal yang mudah, saudara. Ya, saya sendiri ya berusaha untuk mengerti ya, karena saya pun juga, karena saya juga enggak punya karyawan juga, saudara. Saya kerja sendiri. Tapi saya bisa merasakan, karena saya dulu juga pernah sebagai karyawan, saudaraku, dan juga mengundurkan diri waktu itu. Jadi saya merasakan sulitnya ya. Perasaannya gimana kalau misalnya kerja terus tahu-tahu enggak kerja lagi gitu ya. Apapun alasannya, itu dari mana ya penghasilan dan sebagainya, itu semua saya percaya sebagai manusia kita memikirkan. Tapi saudaraku, izinkan saya pada momen Paskah ini untuk memberikan fakta yang lebih pasti dari apa yang dunia bisa berikan. Saya percaya pada kesempatan yang lalu sempat saya sampaikan bahwa apapun yang ada di dunia ini semuanya serba relatif. Tidak ada kepastian. Kalaupun ada, hanya sementara. Tergantung waktu, tergantung situasinya, tergantung moodnya. Jadi nggak ada yang pasti. Tapi sekarang saya sampaikan kepada saudaraku, apapun permasalahannya yang kita hadapi pada saat ini, kita percaya bahwa Tuhan kita tidak pernah tinggal diam, bahwa Tuhan kita selalu peduli, Tuhan kita tidak pernah diam, saudaraku.
Percayalah bahwa di dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita, saudaraku. Jadi saudaraku, tetap bertahan, tetap teguh, tetap percaya. Apapun permasalahan yang saudara Bapak Ibu hadapi, tetap percaya. Dan jangan tinggalkan ibadah. Ya, walaupun kita hanya ibadah online, gak apa-apa, saudaraku. Rajin, sediakan waktu. Ya, kalau nggak bisa lihat jam 10, ya Pak Moses ini nanti jam 10 apa? Jam berapa? Hari Minggu jam berapa? Jam 10 ya biasanya ya. Ya. Kalaupun misalnya terlambat, saudaraku, ya karena mungkin ada beberapa kendala teknis, ya nggak apa-apa, saudaraku. Ya, jam 10, jam 11, jam 12, nggak masalah, saudaraku. Tapi jangan untuk tidak ibadah. Siapkan diri kita untuk tetap ibadah, rajin, saudaraku. Percaya bahwa Tuhan itu pasti, karena berkatnya sudah pasti, saudaraku. Amin, saudaraku. Nah, apa yang kita lakukan dalam momen Paskah ini? Suatu ajakan yang dilakukan oleh Paulus, ya, di dalam Filipi pasal yang ke-3. Sebentar, saudaraku. Jadi Filipi pasal yang ke-3 ayat yang ke-10. Ini, saudaraku, ya, dunia tidak mengenal Tuhan karena keberdosaan. Dunia tidak mengenal Tuhan. Kalau dia mengenal Tuhan, firman Tuhan berkata, kalau dunia mengenal Tuhan, dunia tidak akan menyalibkan Tuhan. Tetapi dunia tidak mengenal Tuhan. Inilah yang menjadi panggilan seruan dari Paskah ini, saudaraku, bahwa ini yang Paulus lakukan, yang ku kehendaki, yang Paulus kehendaki ialah apa? Mengenal dia. Mengenal siapa? Mengenal Tuhan Yesus dan kuasa kebangkitannya. Dan bukan hanya kuasa kebangkitannya, saudaraku, tapi dia juga ingin di dalam fellowship, di dalam penderitaan Kristus. Supaya apa? Di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudaraku, berusahalah untuk terus mempelajari firman Tuhan, untuk mengenal Tuhan, saudaraku. Baca terus firman Tuhan, ya. Saya percaya ini mungkin sementara waktu, mungkin warta berhenti ya, Pak ya. Berhenti ya. Ya mungkin tapi tetap aja, saudaraku, ya. Jangan berhenti untuk baca Alkitab. Ya. Karena hanya dari firman Tuhan Alkitab kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Ya. Kalau semakin kita mengenal Tuhan, kita semakin bersekutu dengan Tuhan. Saya percaya, saudaraku, ya, kita menjadi serupa dengan Tuhan. Ya. Saya baca dari 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Ya, sama dengan Paulus, tetapi bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya, saudaraku, sekalipun mungkin kita tidak bisa kumpul, ya, Bapak Ibu mengikuti secara online, ya, tapi percayalah bahwa Tuhan ada bersama dengan Bapak Ibu juga. Tuhan bukan hanya sekedar di gereja, saudaraku, tapi Tuhan juga menyertai Bapak Ibu dimanapun dan apapun yang Bapak Ibu alami. Tuhan ada di sana. Dia mengerti, dia peduli. Dan saya percaya ketika kita semakin mengenal Tuhan, damai sejahteranya yang melampaui segala akal itu akan selalu memelihara kita. Amin. Haleluya. Secara ayat yang terakhir, saudaraku, saya baca di dalam kitab Wahyu 20 pasal 20 ayat yang ke-6. Pengharapan kita yang luar biasa. Berbahagialah dan kuduslah yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama.
Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun. Haleluya. Ya, kita berbahagia, saudaraku. Dan kuduslah ia. Kuduslah ia adalah kita yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kebangkitan pertamanya adalah kebangkitan Kristus, saudaraku. Ya, ingat tadi bahwa kalau kita menjadi satu, kita orang percaya satu dalam kematiannya dan juga satu dalam kebangkitannya, karena Dia adalah jalan. Oleh karena itu kita yang percaya kita sudah dikuduskan oleh kebangkitan Tuhan, saudaraku. Kematian yang kedua ini, saudaraku, tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka, kita orang percaya akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Ya, di dalam surat Petrus kita menjadi imamat yang rajani, saudaraku, ya, memerintah bersama dengan Kristus. Saya percaya itu suatu pengharapan yang luar biasa bagi kita, saudaraku. Ya, walaupun mungkin sekarang kita belum tahu, kita belum lihat, tapi Tuhan ingin kita tetap percaya. Jadikan, saudaraku, momen Paskah ini supaya pengharapan kita tetap teguh, pengharapan kita tidak goyah apapun permasalahannya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah bangkit bagi kita. Amin. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan. Bapa di surga, terima kasih Hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu, Tuhan. Isi hatimu supaya kami tidak khawatir, supaya kami tidak lengah, Tuhan. Kami tetap waspada, kami percaya kuasa kebangkitan-Mu, Tuhan, ada atas setiap kami orang percaya. Di tengah-tengah permasalahan yang kami hadapi saat ini, Tuhan, yang memberikan kami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, tapi kami percaya kuasa kebangkitan-Mu, Tuhan, memberikan kepada kami kekuatan, keberanian untuk tetap maju, karena kami percaya kami tidak sendirian. Engkau Tuhan yang luar biasa itu, yang tidak terbatas itu, menyertai kami, menopang kami, mengangkat kami. Terima kasih, Tuhan. Kami tidak mau takut lagi, kami tidak mau gentar lagi, Tuhan, karena kami percaya Tuhan mengangkat kami, Tuhan menyertai kami. Terima kasih, Bapa di surga. Kami akan berjamuan, Tuhan. Kiranya Engkau menguduskan setiap kami. Kami percaya Engkau sudah menguduskan setiap kami oleh firman-Mu. Dan saat ini kami akan menikmati perjamuan sebagai tanda bahwa kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu Saudara, percayakah Bapak Ibu bahwa roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Dan kita percaya, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk mengangkat cawan anggur di atas kepala kita. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu Saudara, percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Kita percaya, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Ibadah minggu depan kita masih tetap lakukan ibadah online, saudaraku. Tetap sediakan waktu kita, saudaraku, ya, untuk ibadah, belajar untuk disiplin. Memang sulit, saudaraku, ya, karena gak ada yang ngawasi kadang, ya, saudaraku. Saya sendiri juga kadang gitu, saudaraku, ya. Aduh, masih jam berapa ini ya? Mungkin tidur lagi, gitu ya. Yang biasanya bangun jam 5 sekarang bisa bangun jam 8, saudaraku, ya. Haleluya. Ya, dan tambahan waktu, dan juga mungkin bagi yang ya karena di rumah terus gitu ya, kita menjadi tambahan berat badan, saudaraku, ya. Tapi saya percaya, saudaraku, ya, apapun permasalahan kita, ya, Tuhan tetap menyertai. Amin. Karena Dia adalah Immanuel, dan itu dibuktikan dengan kebangkitannya yang hari ini kita rayakan. Haleluya. Ya, saudaraku, saya kira pengumuman cuma itu. Dan untuk mengenai ada beberapa
Saya kira itu aja pengumuman, kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa berkat. Haleluya. Kesejahteraan bangsa kami adalah kesejahteraan kami juga. Demikian kalau kami tinggal di daerah Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya, kami percaya bahwa kesejahteraan kota-kota kami adalah kesejahteraan kami juga. Tuhan, kami berdoa, kiranya Kau curahkan belas kasihan-Mu atas negara ini, curahkan belas kasihan-Mu atas kota-kota kami Tuhan. Di tengah wabah corona ini kami percaya Tuhan, ada maksud Tuhan yang luar biasa, ada rencana Tuhan yang luar biasa. Meskipun saat ini kami belum mengerti, tapi kami tetap percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang indah atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa, percaya Engkau memberikan hikmat kepada pemerintah kami, untuk mereka boleh melakukan tugas mereka. Mereka boleh membuat perencanaan yang benar, yang baik Tuhan, untuk bangsa kami ini Tuhan, terutama di tengah-tengah wabah corona ini Tuhan. Kami percaya mereka boleh memiliki rencana, mereka boleh mengambil tindakan yang benar Tuhan, untuk menolong rakyatnya yang di tengah-tengah kesusahan ini Tuhan. Kami percaya karena pemerintah kami datangnya daripada Engkau Tuhan. Hikmat, marifat Tuhan berikan kepada pemerintah kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami ucap syukur. Pakai gereja-gereja-Mu Tuhan untuk berdoa dan menjadi jawaban bagi bangsa ini Tuhan. Karena kami ada menjadi terang bagi bangsa ini Tuhan. Saya percaya bangsa-bangsa yang berjalan di dalam gelap, ketika mereka melihat terang Tuhan yang ajaib,
Engkau memulihkan ketika mereka berbalik kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Kau memberkati gereja kami di tempat ini Tuhan.